Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi metode pembelajaran dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kelompok kami terdiri dari Hendri, saya, Arul Al-Muharani, dan Tubuh Renaldi. Baiklah, langsung saja pada intinya untuk mengefisienkan waktu. Pembahasan A. Konsep tes objektif. Tes objektif adalah tes yang sedang yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Tes objektif menurut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan peserta didik yang menurut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti kemampuan mengingat kembali, kemampuan mengenal kembali, pengertian, dan kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip. A. Kelebihan tes objektif yaitu 1. Untuk menjawab tes objektif tidak banyak memakai waktu. 2. Rehabilitasnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan tes esai karena penilaiannya bersifat objektif. 3. Pemberian nilai dan cara menilai tes objektif lebih cepat dan mudah karena tidak menuntut keahlian khusus daripada si pemberi nilai. 4. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. 5. Untuk menjawab tes objektif tidak banyak memakai waktu. 6. Pemeriksaannya dapat disediakan kepada orang lain. 7. Tes objektif tidak memperdulikan penguasaan bahasa sehingga mudah dilaksanakan. B. Kelemahan tes objektif yaitu 1. Murid sering menerka-nerka. 2. Memang tes sampling yang diajukan pada murid-murid cukup banyak dan yang membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menjawabnya. 3. Tidak bisa mengajak murid untuk berpikir taraf tinggi. 4. Banyak memakan biaya. 5. Kerjasama antar peserta didik pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. B. Menyusun tes objektif. Jenis-jenis tes objektif adalah sebagai berikut. 1. Tes benar salah. Soal-soalnya berupa pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar, ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan tersebut dengan melingkari. B. Untuk pertanyaan yang betul, murni, dan S. untuk pertanyaan yang salah. Salah satu bentuk soal benar salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat agar soal dapat berfungsi dengan baik. Maka materi yang ditanyakan hendaknya homogen dari segi isi. Bentuk soal seperti ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal benar salah menurut Arifin adalah sebagai berikut. 1. A. Dalam menyusun bentuk benar salah ini hendaklah jumlah item cukup banyak di atas 50 soal sehingga dapat dipertanggungjawabkan. B. Jumlah item yang benar dan salah hendaknya sama. C. Berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. D. Hindarkan pertanyaan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif. E. Hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dihendaki, misalnya, biasanya, umumnya, dan selalu. 2. Tes pilihan ganda, multiple choice test. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapi harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan, sistem, dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif options. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh di struktur. Mengenai jumlah alternatif jawaban sebenarnya tidak ada aturan baku. Guru bisa membuat 3, 4, atau 5 alternatif jawaban. Semakin banyak, semakin bagus. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor menebak, chain of guessing. Adapun kemampuan yang dapat diukur oleh bentuk soal pilihan ganda antara lain mengenai istilah, fakta, prinsip, metode, prosedur. Mengidentifikasi penggunaan fakta dan prinsip, menafsirkan hubungan sebab akibat, dan menilai metode prosedur. Berikut beberapa petunjuk praktis dalam menyusun soal. Untuk pilihan ganda yaitu A. Harus memacu
pada kompetensi dasar dan indikator soal. B. Berilah petunjuk mengerjakan dengan jelas. C. Jangan masukkan materi soal yang tidak relevan dengan apa yang sudah dipelajari peserta didik. D. Pertanyaan pada soal seharusnya merumuskan persoalan yang jelas dan berarti. E. Pertanyaan dan pilihan hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. F. Alternatif. Jawaban harus berfungsi, homogen dan logis. G. Panjang pilihan pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. H. Usahakan agar pernyataan dan pilihan tidak mudah diasosiasikan. I. Alternatif jawaban yang betul hendaknya dengan jangan sistematis. J. Harus diyakini benar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. 3. Menjodohkan. Matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau memperjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum. Dalam seri jawaban, tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. 4. Tes isian. Completion test. Completion test perbedaannya dengan bentuk pilihan ganda adalah pilihan ganda terdiri dari sistem dan option. Kemudian peserta didik tinggal memilih salah satu option yang dianggap paling tepat. Sedangkan bentuk menjodohkan terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda. Jumlah pilihan jawaban dibuat lebih banyak dari jumlah persoalan. Bentuk soal ini sangat baik untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana dan kemampuan mengidentifikasi kemampuan berhubungan antara dua hal. Makin banyak hubungan antara premis dengan respon dibuat, maka makin baik soal yang disajikan. Untuk menyusun soal bentuk ini memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. A. Buatlah penyusun test dengan jelas, singkat dan mudah dipahami. B. Sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. C. Kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri, sedangkan jawaban di sebelah kanan. D. Jumlah alternatif jawaban hendaknya lebih banyak daripada jumlah soal. E. Susunlah item-item dan alternatif jawaban dengan sistematika tertentu. Misalnya, sebelum pokok persoalan didahulukan STEM, atau bisa juga disebut dengan pokok persoalan. F. Seluruh kelompok soal dan jawaban hanya terdapat dalam satu halaman. G. Gunakanlah kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok persoalan. 4. Tes lisan. Completion test. Completion test biasa disebut dengan istilah tes isian. Tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Untuk menyusun soal bentuk ini memiliki beberapa kriteria, yaitu A. Hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab secara terurai. B. Untuk tes bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku textbook. C. Titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat pada awal kalimat. D. Jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak. Pilihlah untuk masalah yang urgen saja. E. Pernyataan hendaknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Dan F. Jika perlu dapat digunakan gambar-gambar sehingga dapat dipersingkat dan jelas. C. Konsep teks subjektif. Secara ontologis, tes subjektif adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Tes subjektif adalah tes yang membuat siswa untuk dapat menyusun dan memadukan gagasan-gagasan tentang hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengekspresikan atau mengemukakan gagasan tersebut secara tertulis dengan kata-kata sendiri. Senada dengan itu, tes subjektif adalah salah satu bentuk tes yang terdiri dari suatu atau beberapa pertanyaan subjektif, yakni pertanyaan yang menuntut jawaban tertentu oleh siswa secara individu berdasarkan pendapatnya sendiri. Setiap siswa memiliki kesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan jawaban siswa lainnya. Tes subjektif juga dapat disebut sebagai tes dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam tes tersebut, siswa diharuskan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya
Tes subjektif juga sering disebut sebagai tes uraian karena untuk menjawab soal siswa dituntut menyusun jawaban secara terurai. Jawaban tidak cukup hanya dengan 1 atau 2 kata saja, tetapi memerlukan uraian lengkap dan jelas. Selain itu, menguasai materi tes, siswa dituntut untuk bisa mengungkapkannya dalam bahasa tulisan dengan baik. Ciri-ciri tes subjektif. A. Jumlah soal disusun tidak terlalu banyak. B. Hasil yang diperoleh kurang mewadahi karena jangkauan bahannya tidak terlalu luas. C. Banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tes subjektif umumnya digunakan untuk hal berikut. A. Membandingkan dua hal atau lebih. B. Merumuskan suatu pendapat. C. Menunjukkan hubungan sebab akibat. D. Menjelaskan makna ungkapan. E. Membuat rangkuman atau ringkasan. F. Melakukan analisis. G. Menilai suatu pendapat tentang peristiwa. H. Merumuskan persoalan. I. Menarik kesimpulan. Kelebihan dan kelemahan tes subjektif. 1. Kelebihan. A. Mudah disiapkan dan disusun. B. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. C. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. D. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. E. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. 2. Kelemahan. Kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. 2. Kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. 3. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. D. Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. 5. Waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. D. Menyusun teks subjektif. 1. Uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. 2. Uraian bebas. Dalam bentuk ini, peserta didik bebas menjawab soal dengan cara dan sistematikanya sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan tidak mudah untuk dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.